Malam ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang cinta yang terlalu indah, namun berakhir dengan luka yang begitu dalam. Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Liana. Seorang janda muda dengan seorang anak yang begitu ia cintai semasa SMA. Kisahnya dimulai ketika ia menghadiri reuni SMA di sebuah villa. Dan di sanalah ia kembali bertemu dengan seorang laki-laki, cinta pertamanya, yang selama ini tersimpan rapi di dalam hatinya. Dialah Rian. Rian, laki-laki yang dulu populer di sekolah, tampan, atletis, jago basket, dan selalu jadi pusat perhatian. Liana dulu hanya bisa mengaguminya dari jauh, tidak pernah berani mendekat. Namun malam itu berbeda. Liana datang dengan penampilan baru. Ia sudah berubah, jauh lebih anggun, dewasa, dan mampu merawat dirinya. Dan ternyata banyak mata yang tertuju padanya, termasuk Rian. Malam itu, Liana dan Rian mengobrol begitu lama, tertawa, bernostalgia, hingga larut dalam percakapan. Dan tanpa sadar, benih-benih cinta lama itu mulai tumbuh kembali. Keesokan harinya, setelah reuni berakhir, mereka berdua tidak berhenti sampai di situ. Mereka memutuskan melanjutkan pertemuan. Mereka pergi ke tempat rekreasi, makan bersama di sebuah restoran, dan akhirnya mereka masuk ke sebuah hotel. Liana tahu ia sudah lama sendiri, sudah lama tidak merasakan cinta, pelukan, belayan seorang laki-laki, dan Rian hadir membawa semua itu. Rian pun tidak bisa menahan godaannya. Meski ia sudah menikah, punya 3 anak, malam itu Rian lupa segalanya. Mereka berdua menyerahkan diri dalam pelukan yang salah, namun terasa begitu benar bagi hati mereka. Hari-hari setelah itu, mereka terus berhubungan. Pesan singkat, telepon tengah malam, janji-janji manis. Rian bahkan berani berjanji akan meninggalkan istrinya demi menikahi Liana. Namun, rahasia tidak selamanya bisa tersembunyi. Sampai suatu hari, istri Rian mengetahui semuanya. Istrinya marah, datang melabrak Liana. Ia menangis, berteriak, memaki, namun Liana tetap keras hati. Baginya, Rian adalah cinta sejatinya, dan ia tidak mau melepaskan laki-laki itu. Sejak saat itu, hubungan mereka justru semakin berani. Rian sering tidak pulang berhari-hari, sampai istrinya menyerah, hanya bisa menangis, terjebak antara marah, sakit hati, dan kasihan pada anak-anaknya. Lalu, tiba-tiba semuanya berubah. Rian tiba-tiba hilang kabar. Nomornya tidak aktif. Pesan tak terbaca. Liana gelisah. Ia mencari tahu lewat media sosial. Ia menghubungi teman-teman SMA, bertanya di grup alumni, namun tidak ada seorang pun yang tahu. Hingga sebulan kemudian,
seorang teman mengabarkan Rian sakit keras. Kondisinya sangat drop, tubuhnya kurus, dan ia hanya dirawat di rumah. Namun Liana dilarang datang karena istri Rian tidak mengizinkan. 3 bulan setelah sakitnya, sebuah kabar mengejutkan datang. Grup WhatsApp alumni mendadak ramai. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rian telah berpulang. Dunia Liana runtuh seketika. Ia langsung pergi ke rumah duka, meski ia tahu kehadirannya tidak diinginkan. Di sana, Liana melihat Rian terbujur kaku, kurus, pucat, hanya menyisakan kulit dan tulang. Tangis Liana pecah. Tiba-tiba, istri Rian menjerit, memaki, menuding Liana sebagai penyebab kematian suaminya. Perempuan kotor, berebut suami orang. Kau racuni dia dengan penyakitmu. Liana terdiam, hatinya retak. Ia datang hanya ingin membisikkan sesuatu di telinga Rian untuk terakhir kalinya. Rian, kaulah cintaku, satu-satunya cinta yang tak pernah tergantikan. 2 minggu setelah Rian pergi, Liana memeriksakan dirinya, dan betapa hancurnya ia ketika hasilnya keluar. Ia positif HIV. Sejak saat itu, Liana baru mengerti bahwa cinta sejatinya ternyata juga membawa maut untuknya. Rian, laki-laki yang dulu begitu ia puja, telah meninggalkan warisan yang tak pernah ia bayangkan. Malam ini, aku hanya ingin berkata, cinta bisa menjadi indah, namun cinta juga bisa membunuhmu perlahan. Bagi Liana, mencintai Rian adalah takdir yang manis sekaligus pahit. Ia tidak pernah menyesal mencintainya. Namun, ia menyesal karena membiarkan dirinya buta oleh cinta. Dan pada akhirnya, cinta sejati bukanlah tentang siapa yang paling lama kita tunggu, tetapi tentang siapa yang membuat kita tetap hidup, bukan yang justru membunuh kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagiku. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.